Sebenarnya gini bang ya, sebelum agama Islam itu datang ya di tanah Arab dibawa oleh Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, poligami itu udah terjadi sejak zaman dahulu. Akan kayak gitu. Kalau ya, kita ya merujuk ke kitab Anda nih, kitab Kristen di Perjanjian Lama, ada di situ Raja David atau Raja Daud yang kita kenal Raja Daud. Itu istrinya 1.000. Ada juga Salomo, istrinya 700. Kan gitu. ya. Nah, sampai datangnya Yesus, Yesus tidak ada mengatur berapa seorang laki-laki itu bisa beristri. Gak ada Yesus ngatur. Datanglah Islam. Nah, Islamlah yang mengatur poligami tersebut. Bagaimana aturannya dirincikan dalam Islam. Kagak boleh lagi seperti Raja Daud sampai 1.000. Kagak boleh lagi sampai kayak Salomo sekitar 700 orang. Jadi Islam itu datang membatasi poligami sebenarnya bang. Membatasi poligami dan mengatur gitu. Nah, cuma apa? Apakah boleh seorang laki-laki ya beristri lebih dari satu? Quran surah An-Nisa ayat ketiga. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Di situ dikatakan nikahilah wanita yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Fa in khiftum alla ta'dilu. Tetapi apabila kamu tidak mampu adil, maka fawahidah, menikah satu saja. Ah, kayak gitu aturannya, Bang. Jadi Jadi di gini dalam bang. Islam di dalam Islam tuh memerintahkan untuk menikah satu saja gitu. Jadi untuk masalah beristri lebih dari satu atau poligami itu sebenarnya hanya untuk solusi, Bang. Gitu. Jadi kan itu makanya saya tanyakan sama Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz Hmm. lebih paham kan. Karena teman-teman saya juga bilang dia paham agama gitu kan. Jadi saya untuk memastikan aja. Karena kami di sini di lingkungan kami kan namanya Kristen dan juga Muslim itu bang rukun-rukun aja. Nggak ada kayaknya kenapa ya? Nggak ada yang saling menjatuhkan gitu loh. Tergantung juga, Saling Bang. Tergantung ya. daerahnya juga. Iya. Karena Jadi kan gitu seperti kalau itu. kalau menurut saya bang, saya nggak mau berdebat untuk istilahnya hal-hal yang aneh-aneh. Saya untuk kalau kepercayaan ini ya tergantung pribadi masing-masing gitu kan. Karena yang menyelamatkan Iya. kita itu kan bukan agama kita, tapi iman dan Hmm. hati kita loh. Kalau agama itu menurut saya itu hanya jembatan. Nah, jadi gini, Bang. Kenapa Iya. laki-laki boleh beristri lebih dari satu? Sedangkan wanita tidak boleh bersuami lebih dari satu. Kan gitu. Jadi maaf maaf dulu Ustaz. Jadi kalau seandainya kan dibolehkan beristri banyak kan laki-laki. Jadi contohnya kayak untuk penonton bawah ini maaf ya Ustaz ya. Hmm. Untuk ada Hmm. nggak ibu-ibu yang di bawah ini rela kalau suaminya poligami gitu seandainya Wah, gitu. tanya sama Uniripa tuh. Honoripet. Saat sama Uniripa, mau nggak kamu dipoligami? Kata-kata dia apa? Lebih bagus. Ada Oh bagi iya. tugas katanya. Kalau kalau kami bilang bang istilahnya tambah-tambah tenaga katanya. Bagi tugas katanya. Ayo. Jadi gitu Tinggal Ustaz. laki-lakinya aja. Jadi gini bang juga ya, secara secara ini bang, secara logikanya gini. Kenapa laki-laki itu boleh beristri lebih dari satu? Karena apa? Ya, kalau kita beristri lebih dari satu, istri pertama hamil, pasti ya pelakunya adalah suaminya. Yang kedua hamil, pelakunya tetap suaminya juga kan gitu. Yang ketiga hamil, pelakunya tetap suaminya. Nah, coba kalau istri lebih dari satu suaminya. Pertama, kalau istri ini hamil, karena dia ada punya dua suami, yang mana bapaknya? Yang mana ayahnya? Bingung kan gitu. Kalaunya sama perempuan, ya
kita pasti Satu pelakunya kan gitu. lagunya. Ah, ah. Nah, kalaunya perempuan bersuami lebih dari satu, jika perempuan Bingung ya? itu hamil, mana ayahnya yang betul? Bingung. Artinya gini bang, ya artinya gini memang ya antara laki-laki dan perempuan itu beda fitrah memang gitu. Jadi gitu loh Ustaz, saya memastikan bahwa pernyataan teman saya itu benar nggak gitu kan. Karena saya kaget juga kan, baru cerai 2 hari udah nanyain teman saya gitu kan. Nggak 2 hari nggak gini bang, nggak wajib di Islam itu berpoligami. nggak wajib, tapi bisa gitu kan Ustaz. Ya bisa, itu pun juga ketat bang, harus adil gitu. Harus adil ya kan. Iya, Jadi kalau untuk ketat, tanggung ketat jawab banget. itu, jadi kalau untuk seperti saya juga mau kasih masukan juga sama teman saya. Jadi kalau untuk seperti mereka kan sudah punya anak dan anaknya itu kan ikut sama perempuan, itu tanggung jawab dari suaminya itu apakah masih ada ke anak tersebut, Ustaz? Jadi gini ya, kalaunya anak dengan orang tua, suaminya itu, mantan suaminya itu tetap bertanggung jawab terhadap anaknya. Gitu, dari segi nafkah, mungkin dari sekolah atau jajannya dia atau pendidikannya dia. Meskipun orang tuanya bercerai, yang laki-laki itu tetap terbebani nafkah untuk anaknya. Iya. Gitu bang. Oke lah Ustaz. Ada lagi? Cuman mau kayaknya itu aja Pak Ustaz. Saya untuk memastikan aja apakah benar kan. Saya memastikan. Jadi gini Nah, bang ya, Ustaz kan kalau jadi poligami dalam Islam